murah harganya saiki harga sayur. Beda-beda pedagang, beda-beda karakter. Maka burung murai batu itu harganya akan jatuh. Karyanya cuma itu aja. Harga standar, jangan murah jatuh, jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan Dua Sekawan podcast ala kadarnya. Jadi hari ini teman-teman ya, kita masih bersama dengan Mas Holis, yaitu owner dari atau pemilik dari Mall Graha MBRK. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah. Masih sehat ya? Sehat selalu. Oke, jadi gini Mas, untuk di Dua Sekawan podcast ini Mas ya, Dua Sekawan ini pengen banyak tahu sebenarnya di dunia perburungan khususnya murai batu Mas. Oke, gini Mas. Jadi begini, Dua Sekawan pemilik lapangan tiap harinya kita ngeliput ke berbeda-beda kios, dari yang kios kecil, yang agen besar, ke peternakan juga gitu kan. Gini Mas, apa nih motivasi khusus buat teman-teman yang masih pemula yang mau beternak burung yang mungkin baru mampu 5, 4 atau berapa pasang gitu kan? Dengan adanya harga murai batu yang sekarang udah semakin turun, itu motivasinya gimana Mas? Coba jelaskan nih. Sekarang saya mau tanya dulu, kenapa Dua Sekawan harus bertanya ke saya? Kenapa nggak ke orang lain, kan banyak gitu, penangkar-penangkar. Ini pertanyaan bagus. Kenapa kok Dua Sekawan bertanya ke Mas Holis? Oke, jadi begini Mas, saya melihat Mas Holis ini salah satu ikon penangkar burung yang lumayan cukup terbesar di Indonesia. Karena punya beberapa tempat. Terus itu dari yang kelas biasa, ekor panjang sampai yang warna. Jadi saya kenapa bertanya seperti ini, tentunya Mas Holis dengan segudang pengalamannya sudah lebih mengerti, lebih tahu daripada mungkin penangkar yang lain. Dan kebetulan kita sering main ke sini. Makanya kita kayaknya lebih enak langsung nanya ke suhunya langsung. Seperti itu. Itu menurut penilaian saya Mas ya, nggak tahu menurut pilihan orang lain gitu. Karena Mas Holis ini suhunya murai batu. Soalnya kan kita beberapa kali review, ternyata Mas Holis ini bisa membaca karakter burung dari perjodohan yang paling hanya 5 menit, dari perjodohan yang ini harus paling nggak ini bisa 1 bulan Mas. Itu kan berarti udah pengalaman. Dari yang memang dari telur Mas saya udah tahu bahwa ini jantan, ini betina. Dari apa namanya? Ini Mas kena petasan, ini akhirnya pernah dibahas kan? Makanya saya nanya Mas Holis, gimana Mas tanggapannya ini, motivasinya untuk teman-teman masih pemula baru mau berternak murai batu yang harganya udah turun. Oke, siap, aku jawab ya. Siap. Motivasinya adalah dari diri Anda sendiri. Maksudnya? Ketika kita mau melangkah di dunia tangkar, di dunia budidaya atau di dunia breeding, itu sudah pasti tahu konsekuensinya, kejelekannya, keburukannya, dan hasilnya pun kita akan tahu. Betul? Betul. Jadi kalau kita terpuruk dengan adanya harga murah, jangan pernah menilai murahnya. Nilailah rasa syukurnya masih burung tersebut laku. Oh gitu. Itu satu poinnya. Kedua, ketika kita mendapatkan negatif dari orang-orang terdekat, baik itu keluarga, tetangga, masyarakat, ataupun netizen, ambil sekian positifnya, buang jauh-jauh yang negatifnya. Karena nggak semua di lingkungan kita akan mendukung. Karena nggak semua di lingkungan kita atau orang terdekat kita mendukung adanya kita berbudidaya. Uang kok ternak manuk kayak uang gendeng. Betul nggak? Siap. Akan tetapi kita mempunyai jiwa ini adalah jiwa hobi yang kita lontarkan, kita perpadukan menjadi hal yang positif. Karena apa? Hobi menghasilkan uang. Maka dari itu kalau Anda terpuruk dengan harga murah, konsekuensinya adalah bagaimana caranya Anda beternak yang benar-benar ternak kualitas, bukan beternak ecek-ecek ala kadel. Seperti itu. Ya, karena begini Mas, Dua Sekawan. Ketika kita diolok-olok orang, gue ternak murai harganya saiki harga sayur. Saya kasih trik dan tipsnya. Semurah-murahnya murai batu pasti akan dapat keuntungan. Murai batu selama 1 tahun aktif produksi 8 kali produksi aktif. Itu ideal? Idealnya seperti itu. Murai batu dalam 1 hari membutuhkan
dana makan Rp5.000. Oh, satu pasang. Satu pasang. Itu sudah cukup. 1.000 buat kroto, 1.000 buat jangkrik, 1.000 buat ulet, 1.000 buat obat-obatan, 1.000 dan dadek bengeknya. Itu kalkulasinya ya? Kalkulasinya. Maka kalau 5.000 dikalikan dalam 1 bulan berapa? 150. Oke. Kalau 150 menghasilkan 150 dalam 1 bulan, reproduksi murai batu anaknya 1 sampai 3, kita nggak usah ambil kesimpulan itu anaknya 3, 1 biji aja. Ya, yang misalkan hidup 1 biji. Sudah untung. Udah untung ya. Ya. Sekalipun 1 biji itu misalkan betina 400.000. Tetap untung. Oke. Nah, maka kalau ada para penangkar dan para pembudidaya lemah di dunia menangkar, jangan nangkar, berarti kamu tidak hobi. Dalam pengertian lemah gimana Mas? Lemah itu begini, ketika Anda tidak hobi tapi menangkar hanya mengandalkan omset. Kalau seorang penangkar itu Mas, mencintai produknya itu kayak anak sendiri. Artinya begini, kamu produksi syukur, enggak produksi enggak apa-apa, tak nikmatin suaramu. Itu oh gitu, poinnya. paling penting itu ya. Maka dari itu seorang penangkar yang dimanapun Anda berada, ketika Anda jenuh, ketika Anda frustasi dengan adanya harga dibanting-banting murah, maka berkaryalah Anda untuk menjadi orang yang lebih hebat. Ketika Anda menangkarnya ekor pendek, taiking sedikit menjadi ekor panjang. Ketika Anda penangkarnya sudah panjang, crossing lagi untuk menjadi warna. Ketika sudah warna, oke, keluar panda, tak bayar 40-50 juta. Enak dong? Jadi intinya berkreasi Mas ya? Betul. Jadi di dunia tangkar itu harus mempunyai komitmen sendiri Mas. Kalau di dunia tangkar ini hanya untuk di manajemen market, artinya hanya untuk bisnis saja, tidak bisa. Karena untuk menangkar itu harus hobi Mas. Ketika kita tidak hobi Mas, kita lagi luar kota, ya kan? Bodoh amat lah. Gak diurusin. Tapi kalau kita hobi Mas, aduh, burung siapa yang ngasih makan? Burung ini keinget. Seperti itu Mas. Jadi yang jadi pertanyaan saya Mas, kenapa kok Mas Kholis bisa sampai sekonsisten ini sampai sekarang? Berarti kan udah berapa tahun nih? Udah 12 tahun. 12 tahun? Iya. Ya itu gimana Mas? 12 tahun ini untuk tangkarnya ya. Oke. Sebenarnya gini Mas, gimana ya, saya mau membuka itu rasanya kuat gak kuat. Dikarenakan? Menangkar burung murai batu ini berhubungan dengan nyawa. Kok bisa sama nyawa sih Mas? Iya, murai batu ini berhubungan dengan nyawa. Yang kita bisniskan, yang kita tangkarkan kan ini nyawa. Oh iya benar. Oke. Maka kalau kita berdusta kepada teman, kepada rekan, kepada alur bisnis kita, itu pun akan runyam. Dan pertama kali, apalagi kita cekcok sama seorang istri ataupun keluarga yang pertama adalah ibu, itu sangat berbahaya. Percaya tidak percaya para customer saya atau para pembudidaya burung murai batu, ketika Anda menangkar burung murai batu, coba Anda cekcok dengan keluarga Anda, runyam semua. Akhirnya dalam pengertian runyam berarti si burung tersebut nggak produksi atau gimana? Entah itu akan mempengaruhi atau enggak, itu sebenarnya dari pola pikir kita. Gitu. Ketika kita berbakti kepada orang tua, ketika kita fan sama keluarga, otomatis secara tidak langsung kita fan juga kerjanya. Hal ini kenapa saya berbicara seperti ini Mas? Saya pernah melakukan. Pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Suatu ketika dulu ibu belum almarhum pernah ngalamin. Suatu ketika saya berdusta sama keluarga atau sama istri pernah mengalami. Dan akhirnya apa? Hasilnya nol. Karena memang di dunia binatang ini Mas, kalau kita pemikirannya selalu negatif, kita pemikirannya selalu suudzon dan lain sebagainya, tetap Mas, nggak lancar juga reproduksi kita. Oh, itu seperti itu ya? Betul. Oke. Pernah ada beberapa orang yang mengatakan memang betul seperti ini. Sehebat-hebatnya wanita yang kamu cintai, tetap dia akan mendusta, kecuali ibu kamu. Maka dari itu kalau kadang-kadang ada seorang penangkar, saya pernah menemukan pemuda yang sukses menangkar, sekarang hilang jejaknya. Kenapa?
Karena dia seseorang yang mencintai wanita, akhirnya apa? Ketika dia sudah terbeliau dengan wanita, dia akan mengejar terus, penangkarannya ditinggalkan. Oh, diabaikan gitu ya? Diabaikan, otomatis dia akan hancur. Dan alhasil apa? Si wanita itu akan ngebuang dia. Ketika dulu dia sukses di dunia penangkaran, dia dimuja-muja sama seorang wanita. Oke. Ketika dia sudah jatuh, terpuruk, murahnya habis, penangkarannya habis, Ditinggal. Oke. Dan yang ada apa? Support yang mendukung adalah seorang ibu. Makanya seorang ibu itu udah nggak ada lawan, Mas. Seperti itu. Makanya kalau untuk para pemuda-pemuda yang berbudidaya, anak tim dari MBRK tuh banyak, Mas, yang berkarya. Anak-anak muda, anak-anak kecil yang lulusan SMA itu banyak, orang-orang tua itu banyak. Tapi saya bisa menilai dan saya pun mampu belajar, oh seperti itu. Dan itu tidak akan saya ulangin lagi. Kedepannya gitu ya? Oke. Maka motivasi yang terbaik dari seorang penangkar, baik mulai dari nol maupun yang sudah sukses, jangan pernah kamu walaupun sudah sukses di dunia tangkar, tidak pernah yang namanya belajar. Harus belajar terus. Harus belajar karena apa? Menemukan suatu penangkar, menemukan suatu ide-ide kreatif itu bukan dari pacar kamu, bukan dari gendaanmu, bukan dari orang lain, akan tetapi sesama penangkar yang kita ambil ya segi positifnya. Belajar sekarang media sosial banyak, Mas. Banyak ya. Di IG, di TikTok, di YouTube, di Facebook, di apa banyak. Nggak saya seperti saya dulu. Dulu saya nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, Mas. Benar-benar belajarnya itu. Benar-benar belajar saya dari alam. Bagaimana cara saya membaca karakter burung itu sedemikian rupa. Maka dari itu sekarang adanya media sosial. Kalau ada orang yang mau beradu argumentasi sama saya, ayo, saya mampu untuk di bidang murai ini. Pertanyaan dari A sampai Z yang nggak ada di Google, mampu saya jawab dengan praktek. Terus gini, Mas, saya ini agak heran sama Mas Kholis ya. Jadi Mas Kholis ini membagi ilmu pengalamannya itu belak-belakan ke siapapun atau ke siapa aja lah gitu. Itu mah nggak sayang, Mas. Dan itu praktek. Praktek. Bukan teori. Yang saya lontarkan kepada customer, yang saya lontarkan kepada media itu praktek. Nggak ada teori, Mas. Langsung gitu ya. Kenapa? Saya nangkar ini udah capek, Mas. Saya itu di penangkaran ada yang percaya, nggak percaya silahkan datang. Saya punya 1.200 pasang. Totalan semuanya. Total semua. Di tiga tempat itu ya. Saya sudah capek. Terus kalau saya nggak membagikan ilmu saya ini, terus buat apa? Kan seperti itu, Mas. Jadi kalau saya mempunyai ilmu, saya pendam, terus buat apa? Enggak, saya bawa mati, Mas. Akhirnya nggak bermanfaat. Betul. Gitu ya. Maka dari itu kalau ada para customer atau pembudidaya, para pemula yang marketnya begini begitu, semua sudah pernah saya lakukan. Itu sudah saya pernah lakukan, Mas. Dan benar apa kata orang, Mas, bukan hanya kata pepatah. Yang namanya 3M. 3M maksudnya apa? Medok, mendem, ya dan lain sebagainya itu ya. Itu memang kalau terjadi pada seorang penangkar dan rata-rata iya, memang akan hancur. Nah, seperti itu. Dan itu saya praktekkan dengan diri saya sendiri. Bagaimana cara saya mengkhianatin istri, saya mengkhianatin orang tua, saya mengkhianatin kepada Tuhan saya. Ternyata Tuhan itu tidak bisa diatur. Walaupun kita manusia sempurna, Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan itu yang ngatur kita. Tuhan memberi jalan yang terbaik buat kita untuk berkarya. Kenapa kok kita neko-neko? Kenapa? Karena sifatnya manusia. Manusia. Oke. Wah, ini dalam banget nih, Mas ya. Oke. Kalau Mas Aji menanyakan bagaimana caranya memberi motivasi kepada para penangkar yang harganya jatuh, kenapa? Itu sudah hal biasa, Mas. Semua sudah saya praktekkan. Jadi Mas Kholis sudah mengalami itu ya? Mengalami, dan hal ini praktek, bukan teori. Oke. Mas Aji coba tanya kepada saya, yang sangat sulit apa? Pasti saya jawab dengan secara praktek yang pernah saya alami, Mas. Bukan cuma teori. Oh, jadi begitu, Mas ya. Jadi penangkar itu perilaku kita akan dinilai sama customer juga gitu ya? Jadi kalau misalkan kita mempunyai perilaku ternak buru ya ecek-ecek, customernya juga ecek-ecek. Kalau kita berperilaku menangkar kualitas, customernya juga akan kualitas. Mengikuti. Kalau kita berperilaku murai batu kita warna, akan terkenal si pembelinya murai batu warna. Oke. Betul? Begitu juga sebaliknya, Mas. Kalau kita berpedoman, kita bergaul sama orang yang biasa akan menjadi biasa.
Siap. Kalau Mas Aji bergaul sama saya, walaupun Mas Aji tidak seorang penangkar, akan tetapi Mas Aji ini mempunyai potensi, mempunyai akal sehat. Oh iya, karakternya MBLK seperti itu. Jadi buat pembelajaran, maka Mas Aji ini terjun di lapangan itu sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Bisa membaca karakter si pedagang A, B, C, dan lain sebagainya. Betul? Betul, karena beda-beda pedagang, beda-beda karakter. Betul. Terus gimana caranya kita masuk? Jadi kesimpulannya walaupun ada yang negatif, ada yang positif, tetap diambil yang segi positifnya, buang jauh-jauh yang negatif. Nah, itu ilmu juga nih buat saya nih. Oke, itu tadi teman-teman ya, apa penyampaian dari Mas Holis untuk teman-teman yang nonton video ini dan masih pemula dan pengen belajar banyak dari Mas Holis ini, motivasi yang sangat luar biasa Mas ya. Terus kira-kira Mas, ini sebenarnya saya agak bingung juga mau nanya apa lagi gitu kan, kira-kira mau disampaikan lagi apa Mas untuk teman-teman Dua Sekawan nih kira-kira nih? Intinya untuk para subscriber Dua Sekawan, untuk yang berbudidaya atau menangkar, jangan sampai berkecil hati ketika burung murai batu itu harganya akan jatuh atau merendah. Oke. Ketika burung murai jatuh itu kita mempunyai ide kekreatifan sendiri bagaimana caranya kualitas burung yang saya tangkar ini supaya tidak jatuh bagaimana. Bergaul sama orang-orang hebat, bergaul sama orang-orang yang rakyat, dan bergaul sama orang-orang yang elit tentunya. Ketika Anda bergaul sama orang-orang sampah, Anda akan menjadi seorang sampah. Ketika Anda bergaul sama orang-orang yang berkarya, akan menemukan ide-ide yang cemerlang. Ketika Anda bergaul sama orang berpengalaman, akan menuai pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Akan tetapi, Anda kalau bergaul sama orang-orang yang rendah, akan direndahkan juga derajat kamu. Jadi itu intinya, ketika kita menangkap, kita tetap berkolaborasi, tetap berkarya dengan menemukan hal-hal kecil, hal-hal besar, menuai ilmu, dan tentunya untuk yang sudah pernah berkarya, sudah menjadi sukses, tetap kita belajar. Saya pun sendiri Mas seperti ini tetap belajar Mas. Saya sering juga nonton YouTube dari Dua Sekawan, seperti ini kolaborasinya Dua Sekawan yang dulunya 0 subscribe sampai seperti ini. Ini nggak gampang. Nah, ini belajar kita sampai di sini. Oh ternyata begini-begini. Bener kata-kata orang Mas. Belajar itu tidak bisa dimentokkan hanya untuk ruang lingkup kita. Belajarlah sampai ke negara Cina, kata orang kan. Memang betul. Sampai mentok setujuh langit pun Mas, kita tetap belajar terus menerus. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk supaya kita ini tidak bisa terhenti atau nggak down ketika kita menghadapi murai batu dengan harga murah. Oh, seperti itu. Iya, saya aja santai-santai aja kan. Santai, karena tidak terbeban. Karena masalahnya murai batu murah, setoran BRI tetap Mas nggak dimurahin. Bisa juga kan? Coba. Bagaimana caranya ketika kita itu bisa mengangsur bank kita, perbankan kita, jauhin neraka. Artinya jauhin neraka bukan di akhirat kita, neraka dunia Mas. Bergaullah sama orang-orang yang cerdas, bergaullah sama orang-orang yang bermanfaat. Nek sampean bergaulane bendino ning warung kopi, bendino ngendho tanggane, ya itu karyanya cuma itu aja. Akan tetapi kalau tiap hari kamu bergaul sama orang-orang hebat, kamu pun akan menjadi seorang hebat. Nah, seperti itu. Oke, ini ilmu banyak nih yang bisa saya dapat begitu kita main ke sini, Mas. Oke. Ya, saya berbicara seperti ini nih sebenarnya bukan hanya teori semata, Mas. Oke. Praktek yang sesungguhnya yang saya alami seperti itu. Udah mengalami gitu. Betul, ya? Betul, karena saya di dunia tangkar, di dunia bakulan manuk, rasa stresnya, rasa gembiranya itu ada. Yang penting kuncinya Mas, jangan pernah mengkhianati Gusti Allah. Karena apa? Gusti Allah itu memberikan yang terbaik. Jangan pernah mengolok-olok orang tua kita, apalagi keluarga kita. Oke. Itu kalau sudah terolok-olok, susah kita seret untuk mencari rezeki. Intinya itu saya penyampaiannya Mas. Kalau kita fans sama keluarga, kita fans sama orang tua kita, otomatis rezeki pun akan mengalir dengan sendirinya. Ditindakin bekerja keras, berdoa, excited, semangat, akan menuai hasil. Kalau kita hanya berdoa, ya Allah Gusti, minta rezeki, tapi kita tidak ada tindakan, nggak mungkin Mas uang itu akan turun dengan sendirinya. Iya benar. Iya, maka dari itu yang saya lakukan. Oke. Mungkin itu dari teman-teman ya, untuk apa ya, kita ngobrol santai, cuman akhirnya dalam Mas ya. Iya dalam, bener. Karena Mas Haji
pertanyaannya memancing. Karena saya juga gini Mas, sebenarnya kasihan sama seorang penangkar yang di bawah saya tentunya. Siap. Nah, maka dari itu Mas, dengan saya kasihan, saya memberi peluang usaha kepada customer ketika beliau ini beli burung murai batu di MBRK, produksi bisa dijual ke MBRK dengan harga standar, jangan murah jatuh, jangan. MBRK bertanggung jawab gitu. Inilah peluang bisnis yang sebenarnya. Oh, jadi untuk teman-teman yang nanti belanja ke MBRK seperti tadi ya, belanja di MBRK, di breeding, anak-anaknya jual ke MBRK. Kalau mereka nggak punya pasarnya gitu Mas ya. Jadi maka dari itu tadi kan aku sudah bilang Mas, ketika Anda bergaulnya sama orang begini begitu ya jualnya recehan. Coba Anda bergaul di Geraha MBRK, membreeding di dunia burung yang luar biasa, anak-anaknya pun akan menjadi luar biasa kan gitu. Yang seperti tadi warna gitu Mas ya. Mungkin untuk ngobrol santainya kayaknya cukup ini Mas ya. Boleh. Ini waktunya, terima kasih banyak Mas ya. Siap. Mudah-mudahan ngobrol santai kita bermanfaat buat orang banyak yang menonton video ini. Saya juga akhirnya banyak belajar dari Mas Kholis. Mudah-mudahan tayang ini juga bermanfaat lah gitu Mas ya. Pokoknya terima kasih banyak waktunya. Oke Mas. Siap. Akhirnya kita tutup. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan pokoknya bermanfaat lah. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.